Ada suku-suku di planet ini yang kehidupan sehari-harinya membuat sebagian besar dokter kebingungan. Paru-paru, jantung, dan otot mereka tidak berfungsi seperti yang dimiliki manusia normal. Mereka adalah bukti hidup bahwa evolusi manusia tidak berhenti ribuan tahun lalu, melainkan terus berlanjut di sudut-sudut paling ekstrim di bumi. Sepanjang sejarahnya, mereka hidup hampir sepenuhnya di atas perahu kayu buatan tangan yang disebut cabang. Bagi anak-anak Moken, perahu adalah halaman bermain mereka, dan air laut adalah lingkungan yang paling mereka kenali sejak bayi. Kemampuan paling fenomenal yang dimiliki anak-anak Moken ditemukan oleh peneliti Swedia, Anna Gisland. Ia memperhatikan bahwa anak-anak ini dapat menyelam dengan mata terbuka lebar untuk mencari kerang dan teripang di dasar laut dengan akurasi yang luar biasa. Hasil uji terkontrol mengungkapkan bahwa penglihatan bawah air anak-anak Moken 2 kali lebih tajam dibandingkan anak-anak Eropa. Secara teknis, mata manusia biasanya melihat kabur di dalam air karena perbedaan pembiasan cahaya. Namun, anak-anak Moken mampu melakukan 2 adaptasi sekaligus, mempersempit pupil mereka hingga ukuran terkecil, dan mengubah bentuk lensa mata melampaui batas normal manusia pada umumnya. Kombinasi ini mempertajam fokus dan menghilangkan kekaburan, memberi mereka penglihatan lumba-lumba yang unik. Menariknya, penelitian Gisland menemukan bahwa kemampuan ini bukanlah mutasi genetik permanen, melainkan sebuah respons adaptif yang dipelajari. Ketika anak-anak Eropa dilatih dengan cara yang sama, penglihatan mereka juga meningkat secara signifikan. Ini membuktikan bahwa mata manusia jauh lebih fleksibel daripada yang diperkirakan ilmu pengetahuan sebelumnya, asalkan dilatih sejak dini. Selain penglihatan, kontrol tubuh suku Moken di dalam air juga luar biasa. Mereka bisa bertahan di bawah air selama lebih dari 1,5 menit dalam sekali tarikan napas tanpa menunjukkan tanda-tanda stres. Kedekatan mereka dengan laut bahkan pernah menyelamatkan nyawa mereka saat tsunami Samudra Hindia tahun 2004 melanda. Melalui pengetahuan kuno tentang tanda-tanda alam, seperti perilaku hewan dan surutnya air yang aneh, para tetua Moken memimpin rakyatnya ke tempat yang lebih tinggi sebelum gelombang menghantam, sehingga jumlah korban di komunitas mereka jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah pesisir lainnya. Namun, sebagaimana suku Bajau, masa depan suku Moken kini berada di ujung tanduk. Pembatasan wilayah, pariwisata, dan tekanan untuk menetap di darat membuat tradisi menyelam mereka perlahan memudar. Para peneliti khawatir bahwa seiring berkurangnya waktu yang dihabiskan anak-anak Moken di laut, kemampuan penglihatan luar biasa ini akan hilang hanya dalam 1 generasi. Di kedalaman ngarai Chihuahua, Meksiko Utara, terdapat sebuah labirin jalur curam dan medan berbatu yang dikenal sebagai Sierra Tarahumara, tempat di mana berlari bukanlah olahraga, melainkan cara untuk bertahan hidup. Di sana hiduplah suku Raramuri, atau yang sering disebut sebagai Tarahumara. Nama mereka secara harfiah berarti mereka yang berlari dengan berjalan kaki, sebuah gelar yang mereka buktikan dalam setiap aspek kehidupan. Selama bertahun-tahun, dunia luar menganggap cerita tentang kemampuan mereka menempuh jarak ratusan kilometer sebagai mitos belaka, hingga akhirnya para antropolog dan ilmuwan olahraga terjun langsung ke lapangan untuk menyaksikannya sendiri. Laporan lapangan menunjukkan bahwa pelari Raramuri mampu menempuh jarak antara 60 hingga 300 km dalam sekali lari di jalur pegunungan yang sangat terjal. Salah satu catatan luar biasa menggambarkan seorang pemuda yang membawa beban seberat 50 kg sejauh 180 km hanya dalam waktu 70 jam. Hebatnya, ia melakukan itu hampir sepenuhnya hanya dengan mengonsumsi pinole, minuman sederhana dari jagung giling dan air. Bagi suku Raramuri, lari adalah bagian tak terpisahkan dari struktur sosial mereka. Karena pemukiman mereka yang tersebar luas di ngarai yang luas, mengunjungi kerabat atau berdagang berarti harus menempuh perjalanan kaki selama berjam-jam. Mereka bahkan memiliki permainan tradisional seperti rarajipari untuk pria dan arigueta untuk wanita, yaitu aktivitas berlari sambil menendang bola kayu atau menggulirkan lingkaran selama berjam-jam, terkadang hingga melewati malam. Bayangkan memiliki kemampuan untuk melihat dengan sangat jelas di bawah air tanpa bantuan kacamata renang, seolah-olah Anda memiliki mata seekor mamalia laut. Kelompok keempat yang menantang batas biologi adalah suku Moken, yang sering disebut sebagai pengembara laut dari Laut Andaman. Bayangkan sebuah desa di mana halaman depannya bukanlah pasir atau rumput, melainkan hamparan laut lepas yang tak berujung.
Di tempat ini, seorang anak kecil mungkin terlihat melompat dari tepi perahu, menghilang ke dalam birunya air, dan tetap berada di bawah sana begitu lama sehingga pengamat manapun akan mulai merasa panik. Namun, di bawah permukaan, anak tersebut dengan tenang memburu ikan menggunakan tombak hanya dengan satu tarikan napas, seolah-olah air adalah habitat alaminya. Itulah realitas sehari-hari bagi suku Bajau, para pengembara laut nomaden yang selama beberapa generasi telah mendiami wilayah pesisir Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Para tetua suku sering mengenang masa di mana keluarga mereka menghabiskan hampir seluruh hidup di atas perahu tradisional. Di atas ruang sempit itulah mereka memasak, tidur, dan membesarkan anak-anak di tengah deburan ombak. Hingga saat ini, banyak orang Bajau yang masih menggantungkan hidup sepenuhnya pada kemampuan menyelam bebas untuk menangkap ikan, kerang, dan teripang. Tanpa bantuan tabung oksigen atau peralatan modern, mereka hanya mengandalkan kacamata buatan sendiri dan tombak tangan. Beberapa penyelam profesional Bajau menghabiskan lebih dari separuh waktu kerja mereka di bawah air, melakukan penyelaman berulang kali dari fajar hingga senja. Di ketinggian Himalaya yang diselimuti es, terdapat sekelompok orang yang tinggal di tempat di mana sebagian besar manusia akan berjuang keras hanya untuk sekadar bernapas. Di ketinggian tersebut, molekul oksigen di udara jauh lebih sedikit dibandingkan di permukaan laut. Bagi pengunjung rata-rata, berada di wilayah ini berarti harus menghadapi sakit kepala hebat, mual, dan kelelahan ekstrim. Namun bagi suku Sherpa, lingkungan yang mematikan ini adalah rumah yang nyaman. Mereka bertani, mendaki, dan membawa beban seberat puluhan kilogram sambil berbincang dan tertawa tanpa terlihat terengah-engah. Suku Sherpa tinggal di desa-desa yang terletak di ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut. Selama beberapa generasi, mereka telah menjadi tulang punggung bagi setiap ekspedisi pendakian dunia. Ketika para pendaki asing berambisi menaklukkan puncak tertinggi, pemandu Sherpalah yang bekerja di balik layar, memasang tali pengaman, mendirikan tenda, dan membuka jalur di tengah badai salju. Salah satu sosok legendaris, Kamirita Sherpa, bahkan telah mencapai puncak Everest puluhan kali, sebuah pencapaian yang bagi manusia biasa merupakan impian sekali seumur hidup yang nyaris mustahil. Di wilayah Tanzania Utara, terdapat sekelompok kecil manusia yang rutinitas harian fisiknya mungkin akan melampaui total aktivitas mingguan Anda hanya dalam satu pagi. Suku Hadza merupakan salah satu kelompok pemburu pengumpul terakhir yang masih tersisa di muka bumi. Kehidupan mereka adalah pergerakan yang konstan, melacak jejak, menggali umbi, memanjat pohon, dan berburu dari fajar hingga senja. Secara rata-rata, pria dan wanita Hadza menempuh jarak 6 hingga 11 km setiap hari melalui medan yang sangat sulit, mulai dari perbukitan berbatu hingga semak berduri yang rapat. Namun, penelitian medis menemukan sesuatu yang mengejutkan. Meskipun tingkat aktivitas fisik mereka jauh lebih tinggi daripada penduduk kota di Amerika Serikat atau Eropa, jumlah kalori yang mereka bakar per hari secara total hampir sama. Tubuh suku Hadza telah beradaptasi secara luar biasa untuk menghemat energi di fungsi internal lainnya, untuk mendukung pergerakan fisik yang konstan tanpa mengalami kelelahan metabolik. Indikator kesehatan mereka menjadi standar emas bagi para peneliti. Obesitas hampir tidak ditemukan. Hanya sekitar 1 dari 100 orang dewasa yang masuk kategori kelebihan berat badan. Tekanan darah mereka tetap stabil dan rendah sepanjang hayat. Penyakit modern seperti diabetes tipe 2 dan gangguan kardiovaskular sangat jarang ditemukan, menunjukkan bahwa jantung dan pembuluh darah mereka tetap memiliki elastisitas muda meskipun usia kronologis mereka terus bertambah. Jauh di jantung Amazon Bolivia, di antara sungai-sungai berwarna coklat dan hutan yang rimbun, tinggal suku Tsimane, populasi manusia dengan sistem kardiovaskular paling sehat yang pernah diukur dalam sejarah kedokteran. Di desa-desa terpencil suku Tsimane, tidak ada fasilitas kebugaran atau teknologi medis canggih. Namun, ketika tim dokter melakukan pemindaian pada arteri mereka, hasilnya mengguncang dunia medis. Penyakit jantung, yang biasanya dianggap sebagai konsekuensi tak terelakkan dari penuaan, hampir tidak ditemukan pada kelompok ini. Pada masyarakat modern, usia 70 biasanya ditandai dengan penumpukan kalsium dan plak di arteri yang memicu serangan jantung. Namun, studi terhadap lebih dari 700 orang dewasa Tsimane menunjukkan bahwa 80% dari mereka tidak memiliki kalsium di arteri jantung.
Bahkan di antara lansia berusia 80 tahun, 2/3-nya memiliki hasil pemindaian yang benar-benar bersih, sebuah kondisi yang hampir mustahil ditemukan pada penduduk kota di usia yang sama. Keberhasilan ini didukung oleh gaya hidup yang sangat aktif namun natural. Seorang dewasa Simane rata-rata berjalan antara 15.000 hingga 17.000 langkah setiap hari bukan sebagai olahraga, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti bertani, memancing, dan membawa hasil hutan. Orang Inuit mendiami wilayah-wilayah di mana sebagian besar dari kita tidak akan mampu bertahan hidup, bahkan untuk satu musim dingin pun, sebuah dunia di mana tanah tetap membeku dan matahari bisa tidak terbit selama berbulan-bulan. Kita berbicara tentang Arktik Kanada, Greenland, dan Alaska. Di lingkungan yang brutal ini, gandum dan jagung adalah kemewahan yang mustahil tumbuh. Namun, selama ribuan tahun, suku Inuit telah membangun peradaban di atas es laut, berburu walrus dan bepergian dengan kereta luncur salju. Kondisi ekstrim ini menciptakan salah satu sejarah pola makan manusia paling unik yang pernah dipelajari sains. Selama dekade terakhir, dogma medis meyakini bahwa pola makan yang didominasi lemak dan daging hewani adalah resep pasti menuju kerusakan jantung. Namun, para pemburu Inuit mematahkan teori tersebut. Pola makan tradisional mereka hampir sepenuhnya berbasis hewan, anjing laut, paus, ikan, dan karibu. Sangat sedikit serat nabati dan hampir tidak ada gula. Sekitar 50% kalori mereka berasal dari lemak, namun angka serangan jantung di komunitas tradisional mereka justru sangat rendah dibandingkan negara-negara barat. Awalnya, para ahli menduga bahwa keajaiban ini berasal dari minyak ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 yang bertindak sebagai perisai jantung. Gagasan inilah yang memicu ledakan industri suplemen minyak ikan di seluruh dunia. Namun, penelitian genomik terbaru pada suku Inuit mengungkap kebenaran yang lebih dalam. Rahasianya bukan hanya pada makanan, melainkan pada gen mereka. Para ilmuwan menemukan perubahan signifikan pada kelompok gen yang disebut desaturase asam lemak. Gen ini mengontrol bagaimana tubuh memproses lemak dalam darah. Bagi suku Inuit, varian genetik ini memungkinkan tubuh mereka menjaga kadar lemak tetap dalam kisaran aman, meskipun mengonsumsi lemak laut dalam jumlah besar. Selain itu, terdapat varian pada gen CPT1A yang membantu tubuh mereka menggunakan lemak sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi di tengah cuaca dingin yang membekukan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.